Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat, di mana bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Begitu pula dengan bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dan a di sini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian grafik fungsi kuadrat berupa bentuk parabola. Untuk menentukan grafik fungsi kuadrat dapat ditentukan dengan melihat nilai a dan nilai dari d, di mana d sendiri adalah b kuadrat dikurangi 4ac. Jika dilihat dari gambar tersebut, grafik terbuka ke atas semua dengan syarat a lebih dari 0. Di sini yang membedakan adalah d-nya, di mana jika grafik terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, maka syaratnya adalah D harus lebih dari 0. Kemudian jika grafik terbuka ke atas dan menyinggung pada sumbu X, maka syaratnya adalah D sama dengan 0. Kemudian jika grafik terbuka ke atas dengan tidak memotong ataupun menyinggung pada sumbu X, maka syaratnya adalah D harus kurang dari 0. Berikut adalah salah satu contoh dari grafik fungsi persamaan kuadrat, yakni x kuadrat ditambah 7x ditambah 10, di mana terdapat dua titik potong yang memotong pada sumbu X, yakni pada titik A dan B, di mana Y di sini sama dengan 0. Maka titik potongnya adalah pada titik A negatif 5,0 dan pada titik B yakni negatif 2,0. Selain itu terdapat juga titik potong yang memotong pada sumbu Y pada titik C, yakni titik potongnya adalah 0,10. Selain itu juga terdapat sumbu simetri, di mana sumbu simetri ini terdapat pada X sama dengan negatif 3,5. Kemudian titik puncak, yakni pada grafik ini adalah ditunjukkan pada titik D, di mana di situ terlihat bahwa titik puncak dari grafik ini adalah negatif 3,5 untuk titik C-nya. Kemudian untuk titik Y-nya ada pada negatif 2,25. Maka titik puncak atau koordinat maksimum minimum di sini adalah negatif 3,5, negatif 2,25. Untuk membuktikan bahwa A lebih dari 0 membentuk kurva ke atas, parabola ke atas. Kemudian untuk A kurang dari 0 membentuk kurva parabola ke bawah, kita dapat menggeser pada A sama dengan ini. Jadi ketika A lebih dari sama dengan 0 atau pada bilangan positif, contohnya ketika saya menggeser A ini sama dengan 3, maka kurva membentuk kurva parabola melengkung ke atas ya. Kemudian ketika saya menggeser A sama dengan ini ke arah kiri atau ke arah bilangan negatif,
Misal saya menggeser pada titik A sama dengan negatif 3. Nah, dapat terlihat bahwa kurva parabola ini membentuk melengkung ke bawah. Maka dapat disimpulkan bahwa jika A lebih dari 0, maka akan membentuk kurva melengkung ke atas. Kemudian jika A kurang dari 0, maka dapat dikatakan grafik akan melengkung ke arah bawah. A itu apa? A itu salah satu kosakata dari variabel x kuadrat, di mana jika saya mempunyai negatif 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 10, maka A sama dengan negatif 3. Maka bisa dibilang adalah angka dari variabel x kuadrat. Kemudian kita akan membuktikan jika B sama dengan negatif, tandanya sama dengan tanda yang A, ya. Misal saya geser ke arah jika saya geser B ini tadi ke arah tanda negatif 6, jadi sama dengan yang nilai A-nya, ya ini pada titik negatif. Misal tadi saya pakai negatif A-nya sama dengan negatif 2, maka dapat dilihat bahwa titik puncak, ya, titik puncak ini berada pada sebelah kiri dari sumbu Y. Jadi ini kan sumbu Y di sini. Kemudian titik puncaknya ada di titik D. Jadi di sebelah kiri dari sumbu Y. Kemudian jika saya A-nya tetap sama dengan negatif 2, kemudian B-nya kita geser ke arah kanan, kita rubah menjadi, kita samakan angkanya, ya ini pada angka bilangan 6, ya, maka grafik akan bergeser ke arah kanan dari sumbu Y. Jadi dapat dikatakan bahwa jika A dan B memiliki tanda yang sama-sama positif atau sama-sama negatif, akan berada pada titik puncaknya akan berada pada sebelah kiri dari sumbu Y. Begitu pula sebaliknya, jika A dan B memiliki tanda yang berbeda, misal A negatif kemudian B positif, atau B negatif kemudian A positif, titik puncaknya akan berada pada kanan dari sumbu Y. Kemudian jika B sama dengan 0 bagaimana? Jika B sama dengan 0, dia akan berada pada titik puncaknya akan berada pada sumbu Y. Dapat terlihat di sini. Nah, di sini bisa ditunjukkan titik D-nya berada pada sumbu Y dengan titik 10. Selain itu, kita dapat juga melihat dari nilai C-nya. Bagaimana caranya? Kita dapat melihat jika C
kita rubah untuk nilai C-nya. Misal kita geser ke arah kita bikin 8. Jika C-nya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka dia akan mempunyai titik potong yang memotong pada sumbu Y, yaitu pada sumbu Y di angka yang positif. Nah, di sini bisa dilihat titik potong yang memotong pada sumbu Y berada pada titik C, yaitu pada angka 8. Kemudian jika saya menggunakan C-nya ini adalah sama negatif 8, apakah akan berubah? Ya, ternyata dia akan berubah. Dia akan berada pada titik potongnya pada sumbu Y, memotong pada sumbu Y di titik C, yaitu pada angka negatif 8. Maka dapat disimpulkan jika C lebih dari 0 akan memotong pada sumbu Y yang bernilai positif, dan jika C kurang dari 0 maka dia akan memotong pada sumbu Y yang bernilai negatif. Kemudian jika C sama dengan 0, dia akan memotong pada sumbu Y tepat pada titik X 0 dan Y sama dengan 0. Maka dia akan memotong pada titik 0,0. Bagaimana? Apakah sudah memahami syarat-syaratnya? Jika sudah, kita akan mempelajari cara membuat grafik fungsi. Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu X dengan Y sama dengan 0. Untuk mencari titik X dapat menggunakan cara pemfaktoran, persamaan kuadrat sempurna, atau rumus ABC yang sudah dipelajari pada sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y, di mana dengan X sama dengan 0 atau merubah variabel X dengan angka 0. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan persamaan sumbu simetri dan nilai optimum, atau bisa juga disebut dengan nilai maksimum atau minimum. Kemudian langkah yang terakhir adalah menentukan koordinat titik puncak atau koordinat titik maksimum dan minimum. Untuk menentukan sumbu simetri sendiri dapat menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2 kali A. Kemudian untuk menentukan nilai minimum atau maksimum dapat menggunakan rumus Y sama dengan D per negatif 4 dikali A. D sendiri adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali dengan C. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Gambarlah fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Langkah yang pertama adalah menentukan titik potong yang memotong pada sumbu X dengan cara menggunakan pemfaktoran dan Y sama dengan 0. Hasil dari pemfaktoran adalah X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan 4. Maka titik potongnya adalah 3,0 dan 4,0. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan titik potong yang memotong pada sumbu Y dengan cara X sama dengan 0 dan merubah semua variabel X dengan 0. Maka didapatkan hasil Y sama dengan 8. Maka titik potongnya adalah 0,8. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan sumbu simetri dengan cara rumus X sama dengan negatif B per 2A. Dimasukkan B dan A-nya, maka didapatkan hasil X sama dengan 3. Kemudian kita menentukan titik maksimum atau minimum.
dengan Y sama dengan D per negatif 4A. Masukkan semua rumusnya, kemudian didapatkan hasil Y sama dengan negatif 1. Maka titik puncak atau titik maksimum atau minimum X, Y adalah 3, negatif 1. Karakteristik dari grafik fungsi kuadrat terdapat titik potong yang memotong pada sumbu X dan titik potong yang memotong pada sumbu Y. Kemudian juga terdapat sumbu simetri dan terdapat juga titik puncak. Penerapan konsep grafik fungsi kuadrat banyak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak tayangan berikut. Pernahkah kalian menonton pertandingan sepak bola atau bermain sepak bola? Olahraga satu ini sangat populer sampai saat ini. Ayo kita amati lintasan dari bola ketika ditendang menuju arah gawang. Lintasan tersebut berupa parabola. Nah, kalau yang ini adalah pertandingan bola basket. Ternyata, dalam pertandingan bola basket juga menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Bahkan pada permainan seperti Angry Birds juga menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Lintasan yang terbentuk ketika burung dilemparkan melalui ketapel menuju arah sasaran ternyata berbentuk kurva parabola. Selanjutnya merupakan ilustrasi dari lintasan peluru. Peluru yang ditembakkan sekilas memang seperti garis lurus, namun ternyata lintasannya juga berbentuk kurva parabola. Terlihat dari animasi berikut, gerakan peluru yang ditembakkan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu gravitasi, hambatan udara, dan kecepatan angin. Jika kita lihat animasi berikut, akan terlihat bahwa lintasan yang terbentuk berupa kurva parabola. Bentuk dari jembatan yang terlihat pada gambar berikut juga merupakan salah satu penerapan dari grafik fungsi kuadrat. Jadi banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Tukang kebun ingin memagari kebun yang dia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter. Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimum kebun yang dipagari? Untuk menjawab kita menggunakan permisalan ya. Kita misalkan tuh lebar kebun adalah X. Oke, lebarnya X ya. Kemudian di sini diketahui kelilingnya adalah 100 meter. Oke. Rumus keliling itu rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Oke. Kelilingnya adalah tadi 100, maka 100 sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Lebarnya kita misalkan tadi X. Oke. Di sini ada 100 sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Maka 100 dengan 2 kita bisa bagi. Hasilnya adalah 50. 50 sama dengan panjang ditambah X. Oke ya. Maka P sama dengan nilainya adalah 50 dikurang X. Kalau sudah, kita bisa bentuk dahulu persamaan fungsi kuadratnya. Karena di sini ditanya luas maksimum, maka rumus luas kita mau cari persamaan fungsi kuadratnya, luas X ya sama dengan tadi panjang dikali lebar. Panjangnya adalah 50 dikurang X, sedangkan lebarnya adalah X.
K sama dengan, ini kita distributif, 50 kita kali X hasilnya 50X, negatif X dikali X hasilnya negatif X kuadrat. Maka persamaan fungsi kuadratnya adalah L dalam kurung X sama dengan 50X dikurang X kuadrat. Ini adalah persamaan fungsi kuadrat. Jika yang ditanyakan luas maksimum, maka dari persamaan fungsi kuadrat ini kita cari Y maksimumnya, ya. Y maksimum, ya, rumusnya adalah negatif D per 4A sama dengan negatif, rumus D tadi adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4A sama dengan negatif, nilai B-nya adalah, di sini nilai B adalah yang 50. Ya, di sini saya tulis 50. Sekian materi dari fungsi kuadrat, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.